Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersalawat kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya adalah hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, doa untuk antum semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka pada pertemuan kali ini, ustaz sampaikan bahwa kita senantiasa memperbarui niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagai bentuk usaha kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar, karena hasil yang kita dapatkan insya Allah akan sempurna, akan maksimal apabila kita iringi dengan kesungguhan. Anak-anak ustaz semuanya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang bab 3 pada buku Akidah kelas 4, yaitu berkaitan dengan membiasakan akhlak terpuji, ya. Itu yang akan kita bahas. Ada 6 topik atau 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perilaku setia kawan atau peduli. Yang kedua, perilaku kerja keras, perilaku penyayang terhadap selain dari manusia atau hewan dan tumbuhan, perilaku ikhlas, kekeluargaan, pengabdian dan cermat. Yang kelima, perilaku musyawarah. Yang keenam, perilaku berani menghadapi kesulitan. Baik, yang pertama adalah perilaku setia kawan atau peduli. Peduli adalah tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Jadi kita peduli, kita prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Ustaz setelah tampilkan di sini juga ada 2 buah gambar. Yang pertama, orang yang sedang tenggelam dan dibantu oleh temannya, ya, membantu teman yang hampir tenggelam. Yang kedua, itu adalah gambar orang yang membuang sampah pada tongnya, ya. Nah, itu adalah bentuk atau contoh rasa peduli. Yang pertama adalah peduli dengan kesusahan teman, peduli tentang kesusahan yang orang hampir tenggelam, kita bantu, ya. Dan yang kedua, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Maka yang 2 ini kita biasakan menjadi sikap peduli dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Yang kedua adalah perilaku kerja keras, ya, atau yang disebut dengan berusaha bersungguh-sungguh dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa? Maka kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu ada contohnya. Pernah kita perhatikan semut? Semut membawa beban atau makanannya, bahkan yang dibawanya itu melebihi dari besar tubuhnya, tapi dia bisa angkat, dia bawa sendiri. Dan kalau memang tidak bisa sendiri, mereka akan bawa bersama-sama. Jadi semut saja ciptaan Allah yang kecil bisa bekerja keras untuk hidupnya, apalagi kita. Maka kita harus lebih lagi dari semut dan lebih lagi dari makhluk Allah yang lain dalam bekerja keras. Yang ketiga, perilaku penyayang terhadap hewan dan lingkungan, ya. Nah, pernah dengar kisah ada laki-laki atau ada seorang perempuan yang diampuni dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan? Ya. Nah, penyayang kepada hewan sudah diabadikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hewan itu ada hewan yang najis, tidak boleh kita bersentuhan dengannya, kemudian sangat kita jauhi sekali, tapi ketika ia membutuhkan bantuan, maka kita akan membantunya, seperti yang telah dilakukan oleh seorang pemuda yang telah diceritakan dalam hadis Nabi yang mulia, bahwa seseorang
akan diampuni dosanya ketika dia berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Maka biasakan ini, apalagi membantu meringankan kesusahan orang lain. Selanjutnya, perilaku ikhlas, kekeluargaan, pengabdian, dan cermat. Ikhlas itu adalah tulus hati memberikan pertolongan. Contoh kita memberi, berinfak, bersedekah, maka kita ikhlaskan apa yang kita beri. Jangan disebut-sebut lagi. Kan saya dulu pernah menolongmu, kan dulu saya pernah pinjamkan kamu ini itu segala macam, itu tidak boleh. Bahkan ketika ucapan itu keluar dari kita, maka pahala kita membantu teman itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan kita tadi. Kemudian kekeluargaan adalah rasa untuk mempererat hubungan antara sesama kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan adik kakak, dengan famili kita yang lain, saling memaafkan dan saling menasehati. Selanjutnya adalah pengabdian. Pengabdian adalah cara untuk berbuat, berjuang, dan berkorban. Cara mengabdi, yang pertama mengabdi kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Mengabdi kepada orang tua adalah dengan cara berbuat baik dan menyenangkan hatinya. Terakhir, pada poin 4 adalah cermat, adalah teliti dan hati-hati. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa merupakan dari sifat syaitan. Baik, nah Ustaz semuanya, kita lanjut. Fokus lagi ya. Perilaku musyawarah. Musyawarah adalah upaya kita bersama-sama untuk memecahkan persoalan atau memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai contoh, kita ada di kelas, kita baru masuk tahun ajaran baru, lalu kita diskusi, musyawarah untuk memilih ketua kelas, untuk memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai pemimpin di kelas kita. Maka bagaimana caranya? Kita gunakan musyawarah. Musyawarah dengan rendah hati, tidak boleh berantem, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh egois atau maunya menang sendiri, itu tidak boleh. Semuanya dilakukan dengan bersama-sama. Yang keenam, perilaku berani. Nah, berani adalah rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Berani dalam hal yang benar itu adalah keberanian yang baik. Contohnya, ini ada gambar yang Ustaz tampilkan adalah gambar para pejuang atau pahlawan Indonesia melawan para penjajah. Walaupun dia menghadapi tank, menghadapi senjata-senjata berat dengan menggunakan senjata apa adanya, tapi sifat atau keberanian mereka untuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan negeri mereka telah lakukan. Maka harus kita contoh untuk mempertahankan hak kita, mempertahankan agama kita, kita harus berani. Anak-anak Ustaz semuanya, itulah beberapa poin penting dalam bab 3 ini yang kita bahas. Mudah-mudahan setelah kita ketahui ini dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu saja pesan Ustadz dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan terakhir kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.